akan sharing dan berbagi tentang trik-trik gimana cara mengatasi minat belajar anak di rumah ya. Karena apa? Saya angkat masalah ini karena ada beberapa siswa saya atau murid saya yang jika belajar di rumah itu nggak semangat kalau disuruh sama mamanya. Dia akan berbagai macam alasan nggak mau mengerjakan kegiatan tersebut. Nah, pasti ini dialami juga teman-teman ya. Gini, kalau di sekolah, sebelum anak belajar, itu biasanya kita sebagai pendidik selalu memberikan kegiatan stimulasi, kegiatan pagi. Jadi kita harus memberi semangat dulu supaya anak-anak nanti ketika masuk ke dalam kelas itu sudah siap. Begitu juga di rumah mama. Kalau di rumah, berarti anak-anak juga harus kita beri seperti itu, kita beri stimulan. Nah, sebelum anak-anak kita nanti mengerjakan tugas belajar di rumah, berarti kita harus memberi semangat dulu kepada anak-anak supaya anak-anak senang mengerjakan tugasnya. Apa aja yang kita lakukan? Yang pertama itu, kita sebagai pendidik, sebagai orang tua harus senyum. Wajib ya, harus senyum yang pertama. Kita nggak bisa menyuruh anak dengan marah-marah, nggak bisa, harus senyum dengan nada yang lembut. Itu. Yang kedua, selain senyum itu kita harus bisa menjadi anak. Jadi kalau anak belajar, kita nggak boleh melakukan aktivitas apapun ya mama ya. Kita harus ikut belajar di sebelahnya anak, harus mendampingi anak. Gitu, kita harus posisinya harus sama dengan anak. Nggak boleh anak belajar sendiri tapi kita duduk di atas. Nggak bisa, anak nggak akan mau, nggak akan suka seperti itu. Yang ketiga yaitu kita harus ceria, selalu ceria. Di saat mendampingi anak, kita harus tinggalkan pekerjaan rumah dulu. Kita harus tetap ceria terus. Paham ya? Kemudian yang keempat yaitu harus semangat. Harus semangat. Sebelum anak kita semangat belajar di rumah, berarti mama harus semangat dulu. Mama harus memupuk semangat diri mama dulu. Gitu. Semangatnya ini gimana? Semangatnya ini kita harus dengan suara yang keras. Tapi bukan berarti kita harus teriak-teriak. Gitu. Contohnya seperti ini. Kita beri stimulan atau trik-trik yang lain ya. Misalkan kebiasaannya setiap hari anak-anak itu mama ajak seperti apa kayak gitu kan. Misalkan dengan nada yang beda, dengan suara yang beda. Semangatnya seperti itu. Misalkan dengan tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Biasanya seperti itu. Nah, ini kita beri motivasi yang lain. Anak-anak, hari ini dengan perubahan suara atau dengan sesuatu yang beda, itu anak akan tertarik, dia akan kaget. Loh, mamaku kenapa ini? Jadi dia akan kaget. Dengan perubahan seperti itu dia akan menarik. Loh, akhirnya apa? Akan memperhatikan mama gitu loh. Jadi mama juga bisa memberikan tepuk-tepuk dulu sebelum anak belajar, bisa menyanyi gitu loh. Jadi kalau bisa kan kita pun ya sebagai guru yang yang baru gitu ya, yang ketika anak baru masuk gitu, anak-anak, hayo kumpul anak-anak, nggak bisa seperti itu. Jadi setiap hari kita harus semangat gitu loh. Anak-anak, halo anak-anak, ayo kumpul di sini. Kalau kita semangat, pasti anak-anak juga akan semangat. Tapi dengan nada yang datar, anak-anak lemes mama, anak-anak nggak akan tertarik, nggak akan suka. Demikian juga dengan di rumah gitu. Kemudian apa? Kita harus wajib memberi inovasi yang berbeda. Contohnya apa? Dengan kebiasaan memberi tepuk atau lagu tadi ya, itu kita beri inovasi. Kita harus improve dengan yang lainnya kayak gitu kan. Dengan tadi yang memanggil dengan suara anak atau mungkin dengan tepuk, ya tepuk. Misalnya kita memberi tepuk itu dengan nada yang berbeda-beda macam-macam kayak gitu. Dengan panggilan tadi aja. Mungkin biasanya mama memanggil sayang kayak gitu kan. Mungkin dengan sekali-kali mama memanggil beda, Ananda kayak gitu kan, atau mungkin mbak atau kakak, coba dengan nada yang berbeda seperti itu. Atau mama bisa juga dengan menggunakan alat. Contohnya gini, bisa menggunakan ecek-ecek ya, atau kencreng ya. Bisa juga menggunakan boneka. Ayo, hari ini Ananda, anak bunda kesayangan bunda, mau belajar apa?
apa ya? Dapat tugas apa ya dari Bunda ya? Bunda bisa, Mama bisa menjadi seorang pendongeng dulu supaya menarik bagi anak. Seperti itu. Yuk belajar sama si Cimoy atau dengan siapapun kayak gitu. Yang penting Mama harus semangat dulu kayak gitu. Kita buang pekerjaan rumah dulu. Kita fokusnya ke anak dulu. Waktu 1 jam sangat berharga bagi anak dalam menemani anak. Gitu nggih, Mangge. Kemudian kita yang penting apa? Harus bisa selalu menjadi anak guru yang baik ya. Kita bisa tadi menggunakan alat-alat itu tadi untuk memotivasi anak, untuk mengimprove ya. Kita harus bisa melucu di depan anak. Jangan kita marah-marah terus, jangan. Dengan emosi kita yang nggak labil itu juga akan mempengaruhi semangat anak dalam belajar gitu. Yang penting kita harus selalu improve. Demikian juga dengan bunda-bunda guru di sini pun juga harus improve setiap hari. Kita nggak boleh dengan yang seperti biasa-biasa aja. Kita juga harus dengan nada yang beda. Gitu, paham ya Bunda ya? Paham ya Mama ya? Semoga dengan sharing kita hari ini kita bisa lebih menarik anak dalam minat belajarnya. Kita nggak akan bosan-bosan, kita harus selalu sharing ya Mama ya. Demikian yang jelas rezeki itu sudah ada yang ngatur. Allah akan memudahkan segalanya bagi kita yang terus kita yakin dan berikhtiar. Tugas kita adalah satu, melakukan dan menjadi guru yang terbaik buat anak-anak. Kita harus kerjasama yang kuat ya Mama ya. Dan niatkan semuanya hanya karena Allah. Insya Allah kita mampu, insya Allah kita bisa melakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Jika Mama ada kesulitan lagi silahkan sharing ya Ma ya. Oke Mama, oke teman-temanku guru semuanya, bagi yang baru hal-hal ini tadi bisa menjadi sekedar sharing aja ya. Saya tidak merasa bisa, tapi kita hanya sharing saja. Ini tadi trik-trik atau step-step yang bisa saya berikan dalam menangani anak-anak jika bosan belajar di rumah dengan Mama. Tapi tim kita akan selalu setiap saat kita siap untuk video dengan anak-anak. Semangat terus Mama belajarnya, belajar di rumah, belajar yang mengasihkan bagi anak-anak. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.